Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sudah siap menerima berkat-berkat baru di bulan Maret ini? Karena bulan Maret adalah bulan di mana kita akan menemui, berhadapan, dan menerima karunia demi karunia yang memang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudara-saudaraku, senang rasanya saya boleh menyapa Anda kembali di hari Minggu. Seperti biasa, seperti seorang guru, waktu saya SMP dulu ngecek anak-anaknya, apakah Anda sudah ke gereja atau belum? Coba tulis di kolom komen, Anda tadi ke gereja mana? Apakah ketika Anda ke gereja, Anda betul-betul bersyukur? Anda betul-betul menghadirkan sukacita? Karena saudara-saudara, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Saudara-saudara, di video yang kemarin saya memberitahukan ada sesuatu yang baru di YouTube, yaitu bagaimana Anda bisa berlangganan untuk channel-channel YouTube pilihan Anda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih untuk berlangganan. Saya bacain satu-satu ya. Ternyata luar biasa, sudah ada 30 orang pelanggan khusus. Akan saya sapa, pokoknya ketika Bible Learning videonya muncul, Anda yang pertama kali mendapatkan video itu. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita syukuri keluarga kita. Mungkin ada yang keluarganya tidak utuh lagi. Mungkin ada yang keluarganya sedang bermasalah. Mungkin ada yang keluarganya sedang berbeban berat. Lagi banyak PR, Romo, keluarga saya, Romo. Saudara-saudaraku terkasih, syukuri apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, bagaimana masa depan masih menjadi milik kita. Dengan kekuatan Tuhan, kita tata apa yang masih hancur, apa yang masih berantakan, apa yang masih bolong-bolong, karena masa depan kita dan Tuhanlah yang menentukan. Saudara-saudara, bacaan pertama hari ini, kemudian bacaan Injil, kok ya nyambung ya? Saya kadang-kadang suka heran, kan kitab Putra Sirak dibacakan nih sepanjang hari-hari terakhir ini. Kemudian juga Injilnya dibacakan dari Injil Lukas. Kok bisa nyambung? Karena berbicara soal yang namanya kebaikan itu seperti DNA. Bisa diturunkan, bisa ditularkan dari orang tua kepada anak-anak. Bahkan dari kakek neneknya, terus ke bapak ibunya, terus ke anak cucunya, dan ke cicit-cicitnya. Ternyata bisa. Bukan cuman, Romo, saya tuh darah tinggi, Romo, keturunan. Romo, saya punya asam urat, Romo, genetik. Romo, saya itu darah rendah, Romo. Papa mama saya juga darah rendah. Atau diabetes. Tetapi saudara-saudara, kabar gembiranya adalah kebaikan dalam sebuah keluarga. Kebaikan yang diperjuangkan oleh orang tua. Meskipun berdarah-darah, Romo memperjuangkannya. Meskipun tidak disadari sekalipun, tapi betul-betul mengalir kebaikan itu. Ajaran-ajaran yang baik, belas kasih, pengampunan, bisa berbagi kepada sesama, bisa bersahabat, bisa berdamai, itu menurun dari orang tua ke anak. Maka hati-hati, jangan cuma bisa nurunin diabetesnya aja, tapi kebaikan-kebaikan dengan pola didikan. Didikan secara akademis, didikan secara karakter, demikian juga didikan rohani. Anda boleh mendidik anak-anak kita, punya karakter yang bagus, bisa berterima kasih, bisa minta tolong, bisa minta maaf, itu ya, 3 itu. Atau bisa mempunyai soft skill yang sangat amat dibutuhkan dalam masa depan mereka. Anak yang pinternya IQ-nya tinggi sekali, yang IP-nya 4, yang prestasinya setinggi gunung, tetapi kalau karakternya jelek, nggak bisa bekerja sama, nggak bisa ngomong baik-baik, nggak bisa melihat orang lain lebih unggul, nggak bisa menerima kekalahan, itu Anda sedang siap-siap menanti bom waktu sebetulnya. Misalnya anak yang tidak pernah dikritik waktu masa kecilnya, ya selalu dipuji, jadi anak emas, dimanjakan, dilindungi sedemikian rupa. Memangnya ketika anak ini nanti menikah,
Anda bisa bayangin bagaimana dia memperlakukan istrinya. Istrinya misalnya kritik sedikit, wah mungkin pakai KDRT. Istrinya komplain sedikit, wah langsung diangkat ngamuk-ngamuk. Hati-hati saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa sekarang dan juga masa depan. Makanya, betullah apa yang dikatakan oleh kitab Putra Sirak bab 27. Dikatakan di ayat 4, kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tertinggal. Iya dong Romo, mungkin sekarang orang-orang zaman sekarang apakah masih ngayak ya? Kalau mama saya bikin kue, ngayak terigu, ngayak sagu masih. Atau gula atau tepung-tepungan masih. Atau nyaring santan masih. Ketika kita mengoyak-ngoyak sebuah ayakan, itu kita mencoba untuk membersihkan apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang berguna, apa yang tidak berguna, apa yang bernilai, apa yang sampah. Demikian juga dengan hidup manusia. Jangan sampai kita kemana-mana bawa sampah. Kita nimbun sampah kehidupan kita. Kita ngumpul-ngumpulin sampah-sampah kita. Sehingga apa yang bernilai, apa yang berguna, apa yang penting dalam hidup kita ketumpuk-tumpuk sampah. Nyarinya nanti susah. Belum lagi sampahnya bau. Belum lagi sampahnya busuk. Belum lagi sampahnya itu kotor penuh dengan bakteri. Hati-hati saudara dengan pikiran hati manusia. Jangan-jangan pikiran kita 50%-nya sampah ternyata Romo. Dendam masa lalu, kemarahan kepada orang-orang yang udah gak ada lagi. Kebencian yang tanpa alasan, iri hati sama orang yang kita nggak kenal misalnya, itu sampah, buang. Keminderan, waduh banyak sekali orang manusia sekarang minder. Dengan mindernya dia mampu menghina, menghakimi orang-orang yang mungkin jadi korban dari penghakimannya dia. Maka rendah diri itu, waduh itu sampah. Coba pikirin apa-apa saja yang pernah membuat kita rendah diri. Oh ya itu udah berlalu, sampah. Kalau sampah masih disimpan-simpan, nggak enak bukan? Anda aja kalau lihat sampah di rumah, Anda langsung buang ke tempat sampah. Ya ini ada teman-teman yang toksik masih Anda gondelin aja. Kemudian juga orang-orang toksik dalam hidup kita, udah tahu nih toksik masih digondelin aja. Pengalaman-pengalaman di masa lalu, hal-hal yang udah nggak penting dan nggak berguna lagi. Udah nggak ada manfaatnya lagi, masih juga digondelin. Itu dia, orang-orang yang kemana-mana ternyata bawa sampah. Betullah dikatakan oleh Putra Sirak, kalau ayakan digoyang-goyang, yang keluar hanyalah nanti tinggal sampahnya. Demikian pun keburukan manusia, tinggal dalam bicaranya. Jadi, Kitab Putra Sirak adalah kitab kebijaksanaan. Bagaimana salah satu cara untuk menilai kebijaksanaan seseorang itu dari cara dia berbicara. Apakah dia bisa berkata lembut? Gak usah yang tinggi-tinggi pakai toa teriak-teriak gitu. Maki-maki, minta tolong, ngamuk-ngamuk. Itu coba tolong dilihat. Lalu isi bicaranya. Apakah membangkitkan semangat, memberi harapan? Atau ketika kita dengar omongannya dia, ada, capek dengernya. Seperti itu. Keluhanlah, kekecewaanlah, kemarahanlah, atau ngomongin orang. Kejelekan-kejelekan orang, borok-boroknya orang diomong-omongin kayak orang udah nggak punya boroknya aja. Saudara-saudara, kalau Anda punya kebiasaan ngomongin kejelekan orang, atau punya teman ngomongin kejelekan orang terus, sebetulnya kita sedang menutupi borok kita sendiri. Hati-hati. Sebetulnya ketika kita lagi ngomongin kejelekan orang, kita sedang bercermin atau kita sedang curhat apa yang ada di dalam. Kita pakai nama orang lain aja. Hati-hati di situ. Dikatakan, perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Jadi lagi-lagi mulut ini, lidah ini sulit sekali dikekang. Kita bisa mengekang, wah saya nggak mau begini, saya nggak mau belanja ini, saya nggak mau ini dan itu. Tapi coba kumpul 5 orang, 4 orang, bahkan 2 orang sahabat. Kumpul gitu ya. Coba makan gitu,
Gak enak Romo kalau nggak gosipin orang. Gak enak Romo, nggak seru kalau nggak ngomongin orang. Wah kalau udah ngomongin, lu tau nggak, si itu tuh, lakinya si itu, ternyata begini loh. Wah, yang lain langsung matanya mendelik gitu. Kenapa lakinya? Wah udah, goreng sana, goreng sini, goreng sana, goreng sini. Ditambahin bumbu-bumbu, belum lagi ditambahin fitnah-fitnah dan kebohongan. Jadi siapa yang akan tersakiti? Saudara-saudara, hati-hati kalau kita sering ngomongin orang, karena disitulah terletak kualitas diri seseorang. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Ini dia. Omongannya berkualitas enggak? Atau ada Romo, itu tuh orang itu kalau ngomong udah paling pinter Romo. Kalau ngomong itu udah paling suci. Kalau ngomong itu udah kayak penghuni surga Romo. Ketika ngeliat kelakuannya sehari-hari Romo, boro-boro mendekat dengan apa yang diomongin. Bertolak belakang Romo. Betul apa betul? Maka betul yang dikatakan oleh kitab Putra Sirat, ujian seseorang itu terletak dari cara dia berbicara, isi omongannya, bagaimana dia berbicara. Apakah cara bicaranya itu positif atau negatif dan sesuai dengan apa yang dia hidupi atau tidak. Masa Anda mau dengerin orang ngomong yang bagus-bagus tapi dia sendiri nggak melakukan? Ya, itu mah baca buku aja. Ngapain dengerin orang, dengerin sharing, dengerin kesaksian gitu. Ternyata dia bisa begini begono, aslinya jauh banget dari begitu. Seperti itulah nilai seseorang diuji. Maka dikatakan nilai ladang, kalau ada sebuah ladang mau dijual gitu ya, orang akan bertanya, pohon apa yang tumbuh di situ? Kalau pohon yang di situ nggak ada yang tumbuh, nggak ada yang berbuah, artinya ladangnya nggak subur, mau seluas apapun, ya murah harganya. Maka saudara-saudara, buah, bicara, tingkah laku, perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan. Itulah nilai seseorang diuji dan dilihat oleh orang lain. Gak bisa klaim diri sendiri juga, karena yang bisa menilai kita satu yang di atas dong, yang tahu. Lalu juga diri kita sendiri. Orang-orang lain hanya menyaksikan, mereka yang akan mengenal kita lebih dalam lagi tahu seberapa bernilainya hidup kita. Nah, maka dari itu saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan Injil ya, di Lukas bab 6, di situ di ayat 43, dikatakan begini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Waduh Romo, kitab Putra Sirat itu jauh lebih tua daripada di zaman Yesus. Artinya bisa jadi Tuhan Yesus pernah membaca kitab Putra Sirat lalu dihadirkan dalam ajarannya seperti ini. Tentang pohon dan buahnya. Bagaimana keluarga yang baik dengan segala perjuangan, ketulusan, kasih yang sejati akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Iman orang tua yang baik, bukan cuma ke gereja tapi berantem terus, bukan cuma berdoa tapi ya suka jahat sama orang. Buat anak-anak zaman sekarang kayak gitu mah omong kosong. Tapi kalau orang tua, dia berdoa, dia ke gereja, dia baca firman, dia rosario. Ketika datang masalah, dia tetap tenang. Imannya tidak goyah, dia tetap percaya. Betul-betul ketika sakit, ketika jatuh, ketika bangkrut sekalipun, dia tetap tenang. Dia percaya pada Tuhan, dia andalkan hidupnya pada Tuhan. Dengan melihat begitu anak-anaknya, nggak perlu lagi disuruh beriman, nggak perlu lagi disuruh-suruh ke gereja, dipaksa-paksa ke gereja.
Anak-anak seperti itu akan melihat, aku mau kayak papi mami, aku mau kayak bapak ibu. Hidupnya penuh kasih, kata-katanya enak didengar, mendidik, keras tapi ada didikan di situ. Bukan keras karena emosi, keras karena stres. Banyak orang tua stres, maki-maki anak-anaknya karena dianggap anak-anaknya nggak tahu diri, anak-anaknya nggak ngerti. Tapi hanya sebatas emosi saja, tidak ada nilai didikannya di situ. Maka saudara-saudara, setiap keluarga menghasilkan, memiliki kebaikan-kebaikan, nilai-nilai istimewa yang akan diturunkan kepada anak cucunya. Apa yang Anda mau turunkan untuk anak cucu Anda? Anda udah luka, jangan biarkan anak-anak Anda terluka lagi. Anda mungkin udah hancur, dulu broken home, Romo orang tua saya. Ya sekarang ketika hidup berumah tangga, cobalah berjuang. Jangan sampai anak-anak Anda jadi korban juga seperti diri Anda. Maka setiap anak coba juga lihat perjuangan orang tuanya. Jangan cuma menilai sepihak saja. Anak orang tua harus banyak ngobrol. Anak sama orang tua harus jadi temen, harus jadi sahabat. Bukan cuman otoritas sama anak-anak udah kayak maling sendal aja yang bisa digebukin, bisa dimarah-marahin, bisa dituntut, bisa di segala macam disiksa dengan segala impian-impian orang tua. Dengerin anak-anak mau apa. Anak-anak juga perlu loh mendengarkan orang tuanya. Gimana mau mendengarkan, Romo, kalau handphone aja selalu di tangan mereka? Telinganya sih nggak tuli, Romo. Tapi kalau udah mata di handphone, mau orang tuanya ngomong kayak apapun juga nggak kedengeran, nggak didengar, nggak disimak. Cuman, ayo makan, ya, ayo makan. Orang tua pasti kesel seperti itu, bukan? Ambil handphone anaknya. Saya tanya, yang beli handphone siapa coba? Ya Anda juga sebagai orang tua. Saudara-saudaraku yang terkasih, berjuanglah bersama Kristus ketika Tuhan mengajarkan kepada kita. Karena yang diucapkan mulut seseorang meluap dari hatinya. Artinya Tuhan Yesus tahu bicaranya kita manusia. Mulutnya kita ini ujian betul-betul. Ketika ada ujian, pasti Tuhan memberkati, membekali umatnya ini dengan kasih karunia-Nya, dengan firman-Nya. Bagaimana kasih itu memang harus diuji. Supaya kita tahu mana yang sampah, mana yang bernilai. Sampah, kalau udah tahu sampah, buang jauh-jauh. Tuhan, izinkan aku Tuhan melepaskan apa yang tidak berguna, apa yang membebani aku, apa yang mengotori hidupku. Aku lepas Tuhan, buang jauh-jauh, jangan sampai balik lagi. Aku dengan hidup baru sebagai manusia baru yang dicintai oleh Tuhan. Hanya yang bernilai Tuhan yang hidup di kepalaku. Hanya yang bernilai Tuhan yang hidup di hatiku. Hanya yang bernilai Tuhan yang aku lakukan, yang aku katakan. Maka hati-hati gunakan mulutmu. Ketika Anda ngomelin anak Anda, dasar anak kurang ngajar, anak nggak tahu diri, anak, pokoknya kalau orang tua yang ngomelin anak itu, ingat loh, kata-kata orang tua adalah doa, apalagi buat anak-anaknya. Kalau anak Anda ngeselin, jengkel, ya kan mereka masih muda. Mereka masih harus belajar, banyak belajar dalam kehidupan ini. Bisa dikatakan, calon dokter, ayo kita makan yuk calon dokter. Bisa jadi anak Anda akan jadi dokter. Calon pastor yang baik, yuk kita belajar yuk. Mungkin suatu saat anak Anda bisa jadi pastor yang baik. Saudara-saudara, ingat doa orang tua adalah sungguh-sungguh penting buat anak-anak. Anak-anak butuh banget doa setiap orang tuanya. Karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Semoga keluarga kita semakin diberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih untuk berlangganan. Saya bacain satu-satu ya. Mereka adalah Maria Yelen, Umar Taslim, Aili, Junita Siana, Pepi Kambong, Tri Riyantini, Anastasia Gonzales, Rudi Sugandi, Tri Kunti Widyastuti, Stefanus Najoan. Nah kalau ini aku kenal nih. Ibu Lis Nilawati, Bapak Beni Darmawan, itu juga saya kenal. Jani Rosa, Bea, Hendra, Stefani Hareva, Laurentius Inovi, Sinarwati, Julio Hoki Saputra, Alex Beit, Francisca Hauyin, Fani Mikael,
Desiwati, Bernadette Antonius, Stefanus Bare, Mikael Arvenanto, Cahyadi Cho, Trimaya, Angela Hesti, Cecilia Erni, Anna Haryanto, Emanuela Agnes, Veron Stampi Stopombob lah pokoknya.